Ya pemirsa, viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono angkat suara, menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Ya pemirsa, banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih tak ideal atau jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan sebanyak 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan dan akan rampung pada Agustus mendatang. Terkait bangunan Kopdes yang jauh dari ini jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin ya, kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun, 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit presentasinya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Informasi lainnya pemirsa, diduga salah menginjak pedal gas dan rem, sebuah kendaraan sedan menabrak 3 mobil dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta Jakarta Bogor di Kebun Pedes, Kota Bogor. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebun Pedes, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, selamat siang Indra dan pemirsa. Saat ini aktivitas kendaraan di kawasan Kuningan dalam keadaan ramai dan lancar. Seperti yang terlihat, arus lalu lintas dari area Semanggi yang akan lurus mengarah ke Pancoran maupun yang akan berbelok ke arah mengarah ke Rasuna Said sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke Rasuna Said maupun yang akan lurus, maksud kami yang akan berbelok arah mengarah ke Kuningan. Hal yang sama dengan kendaraan dari arah Pancoran yang akan lurus mengarah ke arah Semanggi. Sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light saja. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data RSCV Korlantas Polri, angka penilangan melalui kamera etle pada tanggal 4
Juli 2026 ini tercatat sebanyak 1078 pelanggaran, di mana tingkat pelanggaran tertinggi yaitu Polda Jatim dengan 282 pelanggaran, Polda Metro 262 pelanggaran, serta Polda Jabar 113 pelanggaran. Dan Indra, jika kita melihat data pelanggaran yang tercapture pada tanggal 4 Juli kemarin, tentunya ini berbeda dengan hari Senin hingga hari Jumat, di mana pada Polda Metro Jaya ini juga mencatat setiap hari kerja angka pelanggaran di Polda Metro Jaya ini meningkat, yakni di angka 2.000 hingga 1.000. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan bahwa apabila Anda berangkat ke perkantoran, kami sarankan Anda untuk prepare waktu lebih awal berangkat, sehingga ini juga membantu menurunkan angka pelanggaran pada wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dengan Anda prepare waktu lebih awal sehingga tidak terciptanya buru-buru yang dapat menyebabkan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran lampu merah maupun tidak menggunakan helm standar SNI dan lain sebagainya. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, prepare lebih awal sehingga terwujudnya keselamatan di jalan bagi diri Anda maupun pengendara lain. Perlu kami tegaskan kembali, kecelakaan bermula dari pelanggaran. Untuk itu, hindarilah pelanggaran sehingga terwujudnya keselamatan di jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Indra di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyambut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance mengucapkan terima kasih dan mengklaim sukses telah menaklukkan Iran. So this wing just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Pemirsa, sebuah kota di perbatasan Lebanon Selatan luluh lantak setelah Zionis Israel mengklaim menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Kota Majdal Zaun di Lebanon Selatan mengalami kerusakan parah setelah serangan yang dilancarkan Zionis Israel terhadap sebuah terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah. Rekaman dari wilayah dekat Mansori, distrik Tir, memperlihatkan dampak ledakan besar yang membelah kawasan permukiman. Sejumlah rumah warga tampak rusak dengan puing-puing berserakan di berbagai titik. Zionis Israel menyatakan telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Wali Kota Majdal Zaun, Yusuf Sehaime,
mengatakan kotanya telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara dan tembakan artileri selama konflik berlangsung. الحقيقة بوقت الحرب كانت مجدلزون تتعرض للعديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي بشكل يومي، وبعد وقف إطلاق النار كنا موجودين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي وردت معلومات أن العدو الإسرائيلي بده يفجر النفق الموجود بالجبل، وبالفعل بعد حوالي نص ساعة شعرنا برجية بالأرض وصوت وميد من النار بيّن أنه مباشرة أنه العدو الإسرائيلي أقدم على تفجير المنشأة الموجودة بالجبل. Zionis Israel juga mengklaim menemukan ratusan senjata serta 4 lubang peluncur yang disebut mengarah ke wilayah Israel. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke permukiman warga Palestina di Yerusalem Timur yang menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית, אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים את הבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. 1000 hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات حصار بتضايق على الناس ما فيش شيء يعني بوادر خير انك تقول ها بدأت. Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik. Pemirsa, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa 1 kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gamsunoro Pertamina. Dan begitu pun dengan kapal-kapal yang lain, kata-kata yang... Kapal Gamsunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gamsunoro dalam keadaan sehat, meski 1 kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Kayaknya belum ada tanda-tanda untuk bergerak. Semoga lah ya. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah,
Dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda, dan nanti apabila sudah melintas benar itu. Ribuan warga Iran memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sejumlah pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir memberikan penghormatan terakhir. Ya Hussein. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Warga terlihat bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Selain itu, mereka mengadakan berdoa bersama dalam prosesi tersebut. Para pemimpin agama dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah juga hadir menjelang upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Perwakilan dari Rusia, India, Cina, Bangladesh, hingga Turki terlihat melakukan doa bersama sambil berduka menangis terisak. Upacara jelang pemakaman resmi dimulai pada 4 Juli, sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Delegasi resmi dan tokoh agama lebih dari 90 negara diperkirakan akan menghadiri prosesi pemakaman, termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Selain itu, Duta Besar RI untuk Iran Rolian Shah Sumirat juga ditugaskan untuk hadir dalam upacara tersebut. Diketahui Ali Khamenei tewas pada hari pertama serangan AS dan Israel di Iran pada 28 Februari lalu. Pemirsa, keluarga, kerabat, dan tokoh nasional mengikuti upacara perpisahan kematian mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf tak kuasa menahan haru dan menangis di sisi peti jenazah. Keluarga, kerabat, dan tokoh nasional mengikuti upacara perpisahan pada jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Masjid Agung Musalla, Teheran, Iran. Sejumlah pelayat tak kuasa menahan haru. Bahkan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menangis di samping peti jenazah Ali Khamenei. Adapun upacara ini berlangsung selama beberapa hari jelang prosesi pemakaman yang digelar pada 9 Juli mendatang. Sejumlah tokoh nasional Iran maupun perwakilan dari beberapa negara dikabarkan akan menghadiri upacara pemakaman. Sebelumnya, Ali Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Ali Khamenei wafat dalam usianya yang ke-86 tahun. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengenang Ali Khamenei sebagai pemimpin yang adil, bermartabat, tegas, dan menjadi kebanggaan umat Muslim. Ia menilai Khamenei sebagai sosok yang tidak bisa didikte oleh siapapun, termasuk Amerika Serikat. آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان‌ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون تحکیم بکنه و اونا در مقابل آمریکا بتونن بایستن. رهبر عزیز ما در مقابل تمام قدرت‌ها با قدرت ایستاد و از استقلال و آزادی کشورمون و مسلمان‌ها دفاع کرد. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang hadir di Teheran juga ikut menyampaikan bela sungkawa terhadap kepergian Ali Khamenei. Made profound changes. آیت الله خامنه‌ای تغییرات عمیق و بنیادی زیادی را در یک زمان چالشی ایجاد کرد. ما به اینجا آمده ایم تا در این شرایط سخت به برادران و خواهران ایرانیمان تسلیت بگوییم و تأکید کنیم